Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Eja Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Semangat untuk para petani muda, semangat untuk para petani Indonesia yang sedang menjalankan budidaya tanaman demi kepentingan bangsa. Pada pagi hari yang cerah kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan cabai keriting yang di sampingnya ada tanaman kemangi. Dimana pada kali ini kita akan membahas mengenai pemanenan kemangi ya. Meskipun kondisinya saat ini mendekati hari raya ya kawan-kawan, itu alangkah baiknya dalam membudidayakan tanaman apapun sebisa mungkin segera dipanen. Karena di Indonesia yang pernah saya alami, contoh saat ini yaitu adalah Idul Fitri, itu biasanya pasar-pasar tidak menjual barang ya. Di daerah kami itu tidak menjual barang atau bahan pangan ya selama kurang lebih 2 hari hingga 3 hari setelah Idul Fitri kawan-kawan ya. Sholat itu biasanya 3 hari setelahnya tidak menjual barang-barang pangan maupun barang-barang lainnya ya. Nah, oleh sebab itu untuk menghadapi hal semacam itu ya, permasalahan semacam itu, hal yang harus kita lakukan adalah memanennya lebih awal. Jadi pemanenan lebih awal ini ya kita lakukan ketika menghadapi waktu-waktu di mana waktu setelahnya tidak ada proses jual beli. Nah, oleh sebab itu kan kawan, dalam kita sebagai seorang petani dalam membudidayakan tanaman apapun ya, nah itu alangkah baiknya kawan-kawan ya 2 hari sebelum hari raya ya, contohnya Idul Fitri, 2 hari sebelum Idul Fitri itu kawan-kawan alangkah baiknya dipanen terlebih dahulu jika pasarnya itu setelah Idul Fitri tidak buka. Nah, maka oleh sebab itu alangkah baiknya kan panen terlebih dahulu. Karena mengapa kawan-kawan? Karena dalam membudidayakan tanaman itu ya kawan-kawan, khususnya tanaman kemangi, jika tidak kita panen ya kawan-kawan, atau panen sesudah hari raya atau sesudah pasarnya buka, itu biasanya tanaman kemanginya akan berbunga lebat. Nah, berbunga lebat inilah yang menjadikan kerugian bagi para petani kemangi ya, dimana kemanginya sudah tidak laku dan di sisi lain kemanginya juga hasilnya kurang bagus. Nah, oleh sebab itu dengan kondisi hal yang semacam itu kawan-kawan, kami saranin alangkah baiknya ya mengambil keputusan agak berani, yaitu adalah memanennya lebih awal. Karena pemanenan lebih awal ini itu nantinya satu biasanya di mendekati hari raya, 2 hari sebelum hari raya itu harganya mahal. Yang kedua, harganya naik lah, bukan mahal, harganya naik. Yang kedua yaitu tanaman kawan-kawan terjaga, dalam artian gini kan kawan, kalau semisal kemanginya sebagian ada yang berbunga semacam ini kan sepanjang di depan kami. Nah, itu artinya nanti kalau kita pangkas tanaman kemanginya, kemungkinan untuk berbunga itu kecil kan kawan ya, atau menghasilkan tunas yang baru lagi semacam itu. Nah, ketika menghasilkan tunas yang baru lagi, otomatis kan untuk munculnya bunga kan agak lama. Jadinya kawan-kawan dalam membudidayakan kemangi ya tidak rugi, karena apa, tanamannya masih bisa bertahan setelah lebaran semacam itu kawan-kawan. Nah, oleh sebab itu ya saran kami dalam menghadapi hari raya Idul Fitri semacam ini, jika stok kawan-kawan masih ada ya, meskipun jumlahnya banyak, alangkah baiknya kawan-kawan keluarkan secepat mungkin kan ya, sebelum hari raya kan kawan, semacam itu. Karena kalau sudah hari raya, nah itu biasanya ya itu kesulitan seorang petani tidak bisa menjualnya. Karena apa? Karena tradisi orang di sekitar kami yaitu kalau hari raya tidak ada yang berjualan
bahan pangan semacam itu kan kawan. Nah begitu pula tanaman yang samping kita kan ya, ini cabainya. Cabai ini kita juga panen kan kawan ya, panen secara terus ya. Nanti di hari Rabu, penjualan di hari Kamis ya, karena lebarannya di daerah kami hari Jumat, maka hari Rabunya kita panen ya. Kita panen semuanya yang sekiranya sudah merah, sudah siap panen ya, dipanen kan kawan, dipanen. Dan nantinya setelah itu, setelah pemanenan itu berlangsung, nah nanti tinggal kita tunggu kembali buahnya yang memerah, biasanya agak mundur. Nah ketika agak mundur itulah yang momen dimana hari libur pasar itu juga tidak ada transaksi jual beli kan kawan, sehingga kita tidak rugi dan tanamannya hasil panennya bisa maksimal kita jual kan kawan, semacam itu. Ketika kita bisa memaksimalkan penjualan kita, otomatis pemasukan kita juga bisa maksimal, dan yang jelas bisa mengurangi tingkat kerugian. Kalau kan kawan sesuai jadwal ya, kalau ini jadwalnya malah hari pemanenan hari Kamis kan kawan, akan tapi kan hari Kamis itu Jumatnya lebaran, jadinya kami lebih memanennya agak lebih awal, yaitu hari Rabu ya. Ya seadanya saja barangnya, semacam itu. Kami memanen barang seadanya yang sekiranya sudah mulai oren, sudah mulai semburat keoren-orenan ya, ada yang merah. Nah itu segera kita panen sebelum nantinya di usia di hari lebaran kita melakukan penjualan. Nah semacam itu kan kawan. Itu informasi mengenai saran kami ya kan dalam menghadapi lebaran ya. Saran kami yaitu kan kawan, yang sekiranya bisa dipanen segera dipanen semua ya, dan saya saranin 2 hari sebelum lebaran. Nah itu kawan-kawan sudah memanennya dan menjualnya kawan-kawan, semacam itu ya. Dalam artian jika lebarannya Jumat, maka hari Kamis dan hari Rabu harus bisa menjualnya kawan-kawan, semacam itu. Karena kalau tidak begitu nantinya ya kita yang rugi ya, barang tidak terjual, di sisi lain tanaman rusak. Tanaman kayak kemang ini rusak kan kawan, karena mereka akan memasuki masa generatif kan kawan ya, masa generatif, dimana masa itu nantinya kemangi berbunga menghasilkan benih buat berkembang biak si tanaman tersebut. Nah oke, itu dulu informasi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kawan-kawan ya kan. Semoga juga bisa memaksimalkan hasil budidaya dari kawan-kawan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.